Orang yang gajinya pas-pasan justru sering kelihatan lebih boros dibanding yang penghasilannya lumayan. Kedengarannya kontradiktif kan? Tapi ini fenomena nyata yang gua amati dari teman, keluarga, bahkan pengalaman pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi, ada 5 kebiasaan boros kecil yang tanpa sadar menguras kantong dan bikin kita stuck di zona pas-pasan selamanya. Ini bukan soal nasib atau gaji kecil, tapi pola hidup yang salah total. Boros pertama yang paling fatal, jajanan dan makanan instan. Gue dulu tiap hari beli kopi kekinian Rp25.000. Mikir, cuma Rp25.000 kan? Tapi begitu dihitung, seminggu Rp175.000, sebulan Rp700.000. Belum lagi gorengan, snack, dan makanan siap saji. Dalam sebulan bisa habis lebih dari 1,5 juta, cuman buat ngemil dan makan instan. Bayangkan kalau duit itu ditabung atau diinvestasi. Masalahnya, kita sering nganggap ini hiburan kecil yang bikin happy, padahal ini cuma solusi sesaat yang menggerus kantong tanpa kita sadari. Boros kedua yang brutal, pulsa dan kuota internet. Lu pasti sering beli paket data 100.000 sebulan, padahal cuma butuh 30.000. Atau beli tambahan kuota meskipun masih ada sisa. Belum lagi langganan streaming, games, dan aplikasi yang jarang dipakai. Dikombinasi dengan kebiasaan scroll media sosial berjam-jam yang ngabisin kuota buat hal yang nggak produktif sama sekali, boros ketiga yang paling berbahaya gengsi dan lifestyle sosial media. Pressure untuk tampil sukses di Instagram, bikin kita beli barang branded yang jauh dari kemampuan. Gue pernah beli sepatu jutaan cuma karena lihat temen pada pakai yang sama. Sepatu itu cuma dipakai beberapa kali, sisanya numpang di lemari. FOMO atau fear of missing out bikin kita merasa wajib ikut liburan, makan di restoran mahal, atau tampil keren demi validation orang lain. Padahal kebahagiaan dan kesuksesan itu subjektif, nggak harus nyamain standar sosial media yang terfilter. Boros keempat yang bikin terjebak hutang. Kredit barang konsumtif. Sekarang gampang banget cicil handphone, TV, atau perabotan rumah. Tapi yang dibeli seringkali bukan kebutuhan, melainkan keinginan semata. Cicilan kecil tiap bulan kalau ditotal setahun bisa jadi besar banget. Gue pernah nyicil barang elektronik yang akhirnya jarang dipakai. Duit 2 juta lebih dalam setahun hilang sia-sia, padahal bisa buat investasi atau tabungan darurat. Boros kelima yang paling menguras, gaya hidup hedonisme. Selalu ngutamain kesenangan sesaat tanpa mikir akibat jangka panjang. Makan di restoran mahal tiap minggu, nonton bioskop terus, hangout di tempat mewah demi nunjukin kalau kita bisa nikmatin hidup. Padahal kesenangan itu sementara, tapi tagihan dan konsekuensi finansialnya bertahan lama. Gue sering lihat orang yang gaji bulanan habis cuma buat memenuhi gaya hidup yang mereka pamerkan di sosmed. Yang bikin ironis, mereka yang paling boros justru yang hidupnya paling pas-pasan. Kenapa bisa begini? Karena mindset yang salah. Kita mikir hidup cuma sekali jadi harus dinikmati sekarang juga. Tapi lupa kalau stabilitas finansial itu investasi buat masa depan yang lebih bahagia. Kesimpulan 5 kebiasaan boros ini kayak lubang kecil di kapal yang lama-lama bisa bikin tenggelam. Dari jajanan harian sampai gaya hidup hedonistik, semuanya bisa dihindari dengan kesadaran dan kontrol diri. Kuncinya bukan menghindari kesenangan total, tapi menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Stabilitas finansial bukan soal pendapatan besar, tapi pengeluaran yang bijak. Question buat kalian. Dari 5 kebiasaan boros ini, mana yang paling relate sama pengalaman kalian? Dan gimana cara kalian ngontrol pengeluaran yang nggak perlu? Share di komen, karena pengalaman kalian bisa jadi pelajaran buat yang lain. Like kalau video ini bermanfaat dan subscribe buat tips finansial yang lebih praktis. Ingat, hidup hemat bukan berarti nggak bahagia, tapi hidup dengan prioritas yang jelas.